Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi. Di sini aku pengen bahas terkait salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu anggota grup di komunitas lowongan pekerjaanku. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari aku, dipersilahkan untuk bisa subscribe dan nanti bisa belajar. Aku akan sarankan untuk belajar dari playlist. Di sana teman-teman bisa explore sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai karir impian. Nah, bagi teman-teman yang belum join di komunitas lokerku, dipersilahkan boleh join, siapapun boleh join. Caranya gimana? Silahkan boleh hubungi aku via DM, boleh DM LinkedIn, DM Instagram, DM TikTok, terserah, nggak apa-apa. Nanti aku tambahin ke komunitas lokerku yang ada di WA. Nah, kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan ini. Jadi ada teman yang nanya, sebenarnya tuh aku masih fresh graduate nggak sih, Kak? Gitu. Aku masih fresh grade nggak sih, Kak? Gitu. Terus syarat disebut sebagai fresh graduate itu apa sih? Kayak gitu. Lalu ngaruh nggak sih kalau hubungannya dengan penulisan di CV, lamaran kerja gitu? Kita diskusi soal itu dulu ya teman-teman, terkait dengan apakah aku masih fresh graduate atau enggak gitu ya. Nah, di sini aku pengen diskusi ya teman-teman. Silahkan apabila teman-teman ada pandangan, ada pengalaman, ada pengetahuan, boleh di-share. Nanti kita diskusi bareng, boleh diskusikan di kolom komentar di channel YouTubeku, boleh. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu, fresh graduate itu sama dengan recent graduate, berarti lulusan baru. Oke, lulusan baru. Patokannya dari mana? Nah, yang dimaksud adalah pendidikan tertinggi terakhir. Oke, sampai di sini teman-teman harus paham, definisi fresh graduate itu patokannya adalah tingkat pendidikan terakhir dia, siapapun dia. Itu dulu ya. Oke. Nah, biasanya istilah fresh graduate ini ada banyak pandangan. Mungkin teman-teman kalau udah studi literatur, coba cari referensi di sana sini macam-macam ya teman-teman. Ada beberapa pendapat gitu yang hubungannya dengan penggunaan kata fresh graduate berdasarkan durasi setelah dia lulus. Ada yang bilang, oh maksimal 6 bulan, ada yang 12 bulan atau 1 tahun, atau di bawah 2 tahun setelah kelulusan, kayak gitu. Jadi itu nanti teman-teman akan menemukan itu tuh. Terus mana yang benar? Nah, balik lagi ke teman-teman. Kalau aku pribadi, nanti harusnya dihubungkan dengan ininya aja, teman-teman. Kalau ada banyak pendapat semacam itu, biasanya aku akan menyampaikan bahwa coba dihubungkan dengan fungsinya aja, gitu. Misalkan, istilah fresh graduate ini nanti teman-teman temui saat kapan sih? Oh, saat ngelamar kerja, saat ngelamar magang. Nah, nanti lihat teman-teman. Di sini, berdasarkan pengalamanku ya, berdasarkan pengalamanku pribadi, pada saat aku jadi seorang fresh graduate, kemudian pada saat ada teman-teman di komunitas loker yang udah sharing sama aku, banyak perusahaan atau lowongan pekerjaan yang menyebutkan bahwa kurang dari 2 tahun itu masih dianggap fresh graduate. Oke. Walaupun nanti ada info loker yang bilang fresh graduate atau maksimal pengalaman kurang dari sekian tahun. Berarti itu ikuti aturan itu. Tapi kalau itu nggak ada, teman-teman, beberapa lowongan itu biasanya akan menganggap kurang dari 2 tahun itu masih ada kok yang menganggap itu sebagai fresh graduate. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang dulu udah pernah join ke komunitas lokerku, ada lowongan kerjaan fresh graduate, dilamar, padahal dia udah punya pengalaman kerja 1 tahun lebih, tapi tetap lolos gitu. Ada yang memang lolos keterima, ada yang lolos seleksi. Artinya apa? Kalau lolos seleksi, walaupun dia nggak keterima, padahal kan di administrasi udah ada syarat fresh graduate tuh. Tapi dia dengan pengalaman lebih dari 1 tahun, kurang dari 2 tahun, itu masih lolos seleksi administrasi sampai suatu tahap kayak gitu. Dan itu nggak cuma satu dua, banyak gitu. Sehingga ya, nanti definisi fresh graduate ini kita akan pasangkan dengan fungsinya. Misalkan pasangkan dengan loker, magang, beasiswa, pendidikan lanjut, dan lain-lain. Oke. Kemudian, ini ya teman-teman, yang terakhir adalah fresh graduate itu, nanti kalau kata fresh graduate-nya udah nggak melekat pada teman-teman, teman-teman itu merupakan suatu graduate, suatu lulusan gitu. Nah, di sini penting banget nih. Ini sebenarnya pentingnya di sini aku paling sering ya kalau di teman-teman udah nonton di sesi sharingku yang aku upload one on one dengan teman-teman yang lain, aku sering bilang bahwa jangan terlalu mikirin fresh graduate-nya lah. Kita harus tonjolin kita tuh lulusan apa kayak gitu. Karena istilah fresh graduate ini ada relativitas di sini, ada yang menganggap sekian bulan, sekian bulan, sekian bulan, dan nanti disesuaikan dengan kemampuan juga.
ini bukan syarat utama gitu teman-teman, karena masih ada pertimbangan lain gitu ya. Tapi harus kita harus paham bahwa fresh graduate itu patokannya adalah pendidikan tertinggi terakhir, di mana ada yang berpendapat maksimal 6 bulan, maksimal 1 tahun, atau maksimal 2 tahun itu masih bisa disebut sebagai seorang fresh graduate. Kita tidak usah terlalu mikir bingung terkait dengan mana yang benar gitu, karena ada pendapat ini dan aku belum menemukan referensi yang fresh graduate yang benar tuh ya yang begini gitu. Itu belum ada, lebih ke kecenderungan ini. Aku pernah nemuin yang bilang maksimal 6 bulan, maksimal sekian, maksimal 24 bulan dan lain-lain. Kemudian di prakteknya pun juga banyak ada tulisan fresh graduate, orang yang udah ada pengalaman kerja selama beberapa bulan atau sampai kurang dari 2 tahun itu masih lolos-lolos aja tuh teman-teman kayak gitu. Jadi kita jangan terlalu bingung terus jadi kayak takut, oh ini loker udah aku banget nih, tapi ini terusnya fresh graduate. Aku udah ada pengalaman kerja nih walaupun beberapa bulan. Masih fresh grad nggak ya? Nah, ada nggak yang mikir-mikir kayak gitu? Kalau ada, di sini. Nah, yuk kita diskusi bareng. Ini pertanyaan yang banyak banget. Udah nggak cuma banyak ya teman-teman, banyak gitu ya. Yang nanya soal ini. Kak, kalau aku lulusan SMA, apakah aku fresh graduate? Gitu. Jadi banyak yang mikir yang disebut fresh graduate itu lulusan kuliah gitu teman-teman. Balik lagi ya teman-teman, fresh graduate itu artinya lulusan baru dari tingkat pendidikan terakhirnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman statusnya baru lulus SMA atau SMK, saat itu teman-teman adalah seorang fresh graduate. Nanti disesuaikan kebutuhannya untuk apa? Mau lanjut sekolah lagi, mau bekerja, nah semacam itu. Jadi kalau kita barusan lulus SMA atau SMK, apakah kita seorang fresh graduate? Iya. Kalau misalkan misalkan baru lulus kuliah, lulus S1, baru banget wisuda, apakah kita fresh graduate? Iya. Kita fresh graduate kuliah, tapi kita bukan fresh graduate SMA atau SMK, pendidikan sebelumnya. Paham ya? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi patokannya itu adalah pendidikan tertinggi terakhir. Nah, ini nih. Ini nomor dua juga sering. Kak, aku kan kuliah sambil kerja, misalkan. Aku kan kuliah sambil kerja, atau aku SMA sambil kerja, Kak. Karena kerjaku tuh untuk ngebiayai sekolahku. Aku fresh graduate bukan? Balik lagi teman-teman, fokus ya. Kalau teman udah fokus bahwa ya, pendidikannya itu adalah referensinya, maka kalau teman-teman itu kuliah sambil kerja, walaupun habis wisuda, barusan lulus, teman-teman udah punya pengalaman kerja 2 tahun, teman-teman tetap fresh graduate gitu. Karena patokannya adalah dari pendidikan tertinggi terakhir kayak gitu. Malah teman-teman itu kelihatan keren loh, fresh graduate tapi udah punya pengalaman kerja kayak gitu ya. Oke. Jadi jangan bingung ya untuk yang poin nomor dua. Nah, ini yang poin nomor tiga juga paling banyak juga kalau aku sesi one on one gitu. Kak, kalau di CV atau lamaran kerja tuh kita harus nyebut fresh graduate nggak? Kenapa harus nyebut? Oh, karena di lokernya ada tulisan dibutuhkan yang fresh graduate gitu-gitu. Jawabanku adalah kita boleh mencantumkan. Oke, kita boleh mencantumkan. Aku nggak bilang kita wajib mencantumkan ya, tapi kita boleh. Entah kita sebut di CV, atau resume, kita sebut di cover letter, kita sebut di lamaran kerja, di body email, nggak masalah. Sifatnya adalah boleh. Kenapa? Karena, balik lagi teman-teman, yang jadi fokus kita tuh tidak fresh, bukan freshnya, graduate-nya, gitu. Dan bukan cuma fresh graduate-nya ini aja yang penting kita pertimbangkan, tapi ya isi keseluruhan CV-nya, kayak gitu. Misalkan teman-teman barusan wisuda, ya kan, nggak ada pengalaman kerja atau apapun setelah lulus, karena baru aja, misalkan seminggu yang lalu teman-teman wisuda, terus teman-teman ngelamar kerja gitu, di lamaran, di CV, di body email gitu, teman-teman nggak nyebut tuh bahwa saya adalah seorang lulusan baru gitu-gitu, nggak ada kalimat itu, tapi teman-teman nyebut lulusan S1 ini dengan IPK sekian dari universitas ini, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena kita sebagai pembaca, rekruter, aku bukan HR ya, aku user gitu ya. Kita dengan baca kita juga tahu kamu fresh atau enggak gitu. Kita bisa menentukan itu gitu. Ya kan? Pertama dari sisi baca dari CV-nya itu yang otomatis udah jelas semacam itu. Nah, namun pada saat nanti teman-teman eh, di interview dan teman-teman menjawab dengan kalimat saya seorang fresh graduate itu nggak masalah gitu. Jadi belum pernah ada perdebatan
gara-gara ini nih gitu. Aku belum pernah nemuin ya. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang nemuin nggak masalah gitu. Jadi belum pernah tuh aku dengar yang, loh kamu kan udah bukan fresh. Oh enggak Bu, saya masih fresh. Oh enggak Pak, saya masih fresh gitu. Aku belum pernah lihat itu. Kalau ada mungkin teman-teman boleh boleh share ya di kolom komentar ya semacam itu. Jadi ini adalah 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu. Nah, dengan memahami ini semua gitu. Nah, sekarang kita bisa sedikit tarik kesimpulan khususnya bagi teman-teman yang menggunakan status fresh graduate-nya ini untuk mencari kerja atau seorang job seeker. Apa sih yang harus kita lakukan? Di sini aku pengen ngasih 2 tips ya teman-teman. Pertama adalah terhadap CV, yang kedua adalah terhadap info lowongan kerja. Satu, terhadap CV. Terhadap CV, balik lagi teman-teman, tadi udah aku sebut bahwa dipersilahkan kalau teman-teman itu mau menyebut dirinya sebagai seorang fresh graduate. Ini mau di CV, resume, surat lamaran, cover letter, atau body email, dipersilahkan, nggak masalah. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai teman-teman menyebut fresh graduate, tapi penulisan pengalaman pendidikannya salah gitu. Ya, teman-teman bilang seorang seorang fresh graduate, aku lumayan sering ya teman-teman temuin waktu aku review CV bahwa nulis fresh graduate, tapi teman-teman di pengalaman pendidikan lupa menuliskan tingkat pendidikan. Contoh, saya adalah seorang fresh graduate jurusan manajemen dari Universitas bla 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 dengan IPK sekian. Kita tuh nggak tahu loh teman-teman tuh fresh graduate-nya tuh S1, D3, D2, D4, D1, S2 gitu. Jadi teman-teman silahkan coba nyebut itu deh tingkat pendidikannya gitu ya. Jadi lebih lebih berfokus ke sana. Tapi kalau misalkan pada saat teman-teman nulis pengalaman pendidikannya udah benar, maka mau menyebut dirinya fresh graduate juga nggak masalah. Ingat ya teman-teman, sifatnya itu boleh-boleh saja. Oke? Itu terhadap CV dan dokumen pendukung. Yang selanjutnya terhadap informasi lowongan pekerjaan. Terhadap informasi lowongan pekerjaan berarti kalau teman-teman seorang fresh graduate, maka teman-teman itu apa? Satu, dipersilahkan untuk melamar kerja gitu ya, di lowongan-lowongan kerja yang menyebutkan kata fresh graduate. Kayak gitu. Jadi menyebutkan fresh graduate di syaratnya, itu dipersilahkan nggak masalah. Nomor dua, Kak, kalau di situ nyebutnya nggak cuma fresh graduate gimana? Misal, lowongan bla 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 bla, syarat bla 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 bla. Minimal pengalaman 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Jadi kayak ini kan prioritasnya untuk yang berpengalaman. Ya, jangan lihat itunya teman-teman. Teman-teman masih first graduate, coba aja, nggak masalah. Atau misalkan pengalaman minimum 1 tahun kayak gitu. Tapi teman-teman sadar, seorang fresh graduate. Tapi teman-teman belum punya pengalaman kerja. Tapi selama teman-teman sekolah, teman-teman ada magang. Teman-teman sambil kerja, malah kerjanya bukan magang tapi kontrak. Padahal statusnya fresh graduate dan punya pengalaman kerja. Nah, ini ada lowongan minimum pengalaman 1 tahun. Pengalaman 1 tahun ini aku tempuh sejak aku masih menempuh pendidikan. Dan ini bukan cuma magang misalkan. Atau kadang ada yang magang. Boleh nggak aku coba lamar? Boleh. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk melamar kayak gitu ya teman-teman. Gitu. Terus misalkan ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pengalaman maksimal 2 tahun. Kayak gitu. Banyak tuh loker-loker yang menyebut kayak gini. Biasanya itu adalah loker-loker manajemen trainee. Kayak gitu. Jadi ada batas-batasan di kualifikasinya. Salah satu yang ada di pendidikan itu akan menyebutkan bahwa pengalaman maksimal sekian tahun gitu. 2 tahun biasanya kalau manajemen trainee. Jadi pengalamannya tuh masih yang di bawah 2 tahun. Tapi teman-teman masih fresh grade. Tapi di situ nggak disebut fresh grade. Hanya memberitahu bahwa batas maksimalnya, nggak ada batas minimumnya. Nah, ini harus teman-teman tangkap sebagai berarti fresh graduate boleh nyoba. Jadi dipersilahkan untuk melamar saja. Kayak gitu, teman-teman. Jadi cukup simpel ya, teman-teman, untuk definisi dan status kita sebagai seorang fresh graduate atau bukan, kemudian apa yang harus kita lakukan. Berfokuslah pada ini, teman-teman, gitu. Apa yang harus saya lakukan kepada CV dan dokumen saya, dan apa yang harus saya lakukan terhadap info-info lowongan kerja yang ada. Semacam itu. Jadi dipersilahkan, itu sudut pandang dariku teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada referensi lain atau ada
masukan atau pengalaman pribadi terkait dengan status fresh graduate atau tidaknya teman-teman, dipersilahkan kita diskusi bareng di kolom komentar dari video ini. Demikian dari aku teman-teman, semoga membantu, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian dan sukses selalu ya.